Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agnesia Eka Putri Anyelir. Saya merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik semester 2. Jadi video kali ini adalah pemenuhan tugas saya dalam mata kuliah Budaya Lahan Kering, Kelautan, dan Pariwisata. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang perubahan iklim dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Teman-teman pasti tahu bahwa pemanasan global dan perubahan iklim itu bukanlah sesuatu hal yang baru. Kedua fenomena ini telah terjadi selama puluhan ribu tahun. Namun, berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change pada tahun 2013, dalam satu abad terakhir ini terjadi percepatan pemanasan global akibat meningkatnya produksi gas rumah kaca di atmosfer yang berasal dari penggunaan bahan bakar fosil serta aktivitas manusia lainnya seperti perubahan dan alih fungsi lahan. Laporan khusus IPCC tentang pemanasan global 1,5 derajat pada tahun 2017 menyatakan bahwa suhu bumi saat ini telah meningkat sekitar 1 Celcius dibandingkan pada masa praindustri. Nah, setelah tadi kita mendengar dan mengenal apa itu iklim, sekarang kita akan masuk pada perubahan iklim tersebut. Nah, teman-teman, perubahan iklim telah menjadi perhatian global yang sangat mendesak, menghadirkan tantangan besar bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Dalam konteks kesehatan, dampaknya ini terasa lebih nyata dan kompleks, mempengaruhi berbagai aspek mulai dari penyebaran penyakit hingga ketahanan pangan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang keterkaitan antara perubahan iklim dan kesehatan manusia, diharapkan upaya-upaya preventif dan adaptif dapat ditingkatkan untuk mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. Nah, perubahan iklim memiliki berbagai konsekuensi serius bagi kesehatan manusia, termaksud gelombang panas dapat menyebabkan kelelahan, stroke, panas, dehidrasi, dan kematian. Ada pula penyebaran penyakit menular seperti perubahan iklim dapat menyebabkan malaria, demam berdarah, dan cikungan menyebar lebih cepat. Cedera akibat bencana alam, pariwisata cuaca ekstrim seperti badai, banjir, dan kekeringan dapat menyebabkan cedera, kematian, dan perpindahan penduduk. Berikut dampak pada ketahanan pangan. Perubahan iklim dapat mengganggu produksi makanan yang dapat menyebabkan malnutrisi dan kekurangan makanan. Yang berikut, kurangnya air bersih dan sanitasi, meningkatkan resiko penyakit terkait air dan sanitasi yang buruk. Dan yang terakhir, dampak pada kesehatan mental. Perubahan iklim dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan stres, terutama bagi mereka yang terkena dampak langsung dari bencana tersebut. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat berdampak pada komunitas dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak ini dapat memperburuk ketidaksetaraan kesehatan yang sudah ada dan membuat masyarakat yang paling rentan semakin terpinggirkan. Melawan perubahan iklim sangat penting untuk kesehatan manusia. Kegiatan adaptasi perubahan iklim seperti mengembangkan infrastruktur yang tahan iklim dan memastikan keamanan pangan juga dapat membantu orang mempersiapkan diri. Setiap individu atau komunitas dan pemerintahan memiliki peran penting dalam mengatasi perubahan iklim dan melindungi kesehatan manusia. Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki secara komprehensif dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia, menganalisis pola-pola terkait risiko kesehatan yang muncul, dan merancang strategi mitigasi yang efektif untuk melindungi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat global. Oke, lanjut. Kita langsung saja pada bagian dampak bagi masyarakat lokal. Nah, studi kasus investigasi di kota Yogyakarta dan Semarang, Indonesia oleh Yayasan Bintari Walhi Yogyakarta dan FOE Jepang 2007, perubahan suhu secara global mampu mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Masyarakat lokal dapat merasakan dampak perubahan iklim dalam kurun waktu beberapa tahun. Kenaikan suhu mencapai 0,2 derajat dari 1086 hingga 2006 di Semarang. Hujan yang tidak normal, hujan mengalami perubahan besar, curah hujan yang turun di musim kemarau seringkali lebat di Semarang. Bencana alam sering terjadi seperti kekeringan dan badai yang kemungkinan besar menimbulkan tanah longsor dan kerusakan di berbagai wilayah.
Perubahan pola musim, di mana musim penghujan terjadi lebih awal dan berlangsung singkat di Semarang dan Yogyakarta. Peningkatan jumlah serangan penyakit, beberapa sumber penyakit seperti demam berdarah dan demam menyebar dengan mudah karena nyamuk membawa sumber penyakit tersebut berkembang seiring dengan naiknya suhu. Terdapat 288 kasus demam berdarah yang terjadi selama tahun 2007 di Semarang. Mungkin itu saja terkait pembahasan mengenai perubahan iklim dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Terima kasih.